Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Novi Puspitasari masih di Patriot Ayus TV tentunya, yang menyajikan berita terkini, aktual, berimbang dan terpercaya. Berikut berita dari kami. Dalam lanjutan sidang gugatan keempat ini, untuk memediasikan antara penggugat dan tergugat di Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas 2 Kabupaten Pesawaran dengan nomor perkara 18-PDT-G-2022-PNGDT. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri atau YLPK Perari sebagai penerima kuasa dari aparatur desa Tanjung Kerta sebagai penggugat untuk pendampingan hukum. Diketahui berdasarkan surat resume dari penggugat, sudah ada tanggapan dari pihak tergugat Kepala Desa Tanjung Kerta bahwa telah dinyatakan dalam jawaban isi surat tanggapan tergugat atas usulan perdamaian penggugat, yang menyatakan dalam surat tertulis melalui kuasa hukum tergugat yang disampaikan dalam sidang mediasi bahwa keputusan pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa merupakan keputusan tata usaha negara dan hal itu sesuai dengan kewenangan tergugat dan tidak bertentangan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Selaku pemberi kuasa, tadi kan abang ikut masuk di ruang mediasi. Nah, jadi tanggapan ataupun pendapat abang yang terjadi di dalam tadi gimana? Kalau bicara kecewa, kami kecewa karena niat baik kami itu kan ditolak. Artinya berdasarkan itu memang mungkin kepala desa itu punya alasan sendiri. Nah, tapi karena niat baik, jadi artinya kenapa tidak disikapin niat baik juga? Artinya kami kalau secara ininya memang kami kecewa, tapi kami serahkan semuanya pada keputusan pengadilan negeri ini, yang tataan ini. Terus tanggapan abang selanjutnya kalau memang abang merasa kecewa, apa yang langkah yang akan diambil kembali? Kita lanjutkan. Dari keterangan penerima kuasa penggugat Muhyiddin IB sebagai anggota YLPK Perari mengatakan, Ada mediasi di dalam tadi gimana ceritanya bang? Oke, tadi mediasi sidang keempat tadi hasilnya bahwa dari pihak tergugat menyatakan bahwa dari usulan resume yang dari penggugat itu ditolak karena tergugat menyatakan bahwa sudah sesuai dengan prosedur aturan itu menurut tergugat itu. Terus untuk ininya dasar yang keberatan atau ditolak dari si tergugat apa bang dasarnya? Dasarnya ya ini sudah kita ada suratnya ini. Satu, bahwa keputusan pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa merupakan keputusan tata usaha negara dan hal itu sesuai dengan kewenangan tergugat dan tidak bertentangan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Dua, bahwa dengan ini tergugat menolak usulan yang disampaikan oleh penggugat karena menurut pendapat tergugat keputusan pemberhentian sudah berdasarkan alasan yang dibenarkan serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tiga, bahwa tergugat menawarkan apabila ada proses perdamaian di mediasi ini, maka perdamaian tersebut tanpa syarat suatu apapun. Empat, bahwa selebihnya demi mendapatkan kepastian hukum untuk semua pihak, tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim dalam pokok perkara ini. Jadi menurut abang tanggap? Tetapi kami akan tetap lanjutkan kembali lagi ke pengadilan untuk sidang selanjutnya. Oke, bang. Makasih bang. di sisi lain di tempat yang sama, Sumara selaku Ketua DPD Lipan Pesawaran mengatakan, Yang mediasi keempat ini gimana tanggapan dari Lipan bang? Kalau tanggapan dari Lipan sendiri, kami selaku pemantau dari proses awal sidang awal, artinya sudah ada semua, berharap semua ini selesai, harapannya ini selesai. Tapi dalam proses sidang keempat ini ternyata tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu, tapi mengingat supaya proses perjalanan desa itu bisa berjalan tertib sesuai dengan aturannya, ya harapan kami dari lembaga ingin segera itu selesai. Dan sedikit saya ingatkan dari rekomendasi Camat Waihilau nomor 1
40 garis miring 018 garis miring 7 Romawi titik 09 titik 05 garis miring Romawi 10 garis miring 2022 tertanggal 4 Oktober 2000 perihal rekomendasi pemberhentian perangkat desa. Itu rekomendasi yang keluar dari camat yang dituangkan keputusan Kepala Desa Tanjung Kerta dengan nomor yang sama tentang pemberhentian perangkat desa. Artinya jelas, artinya kita bisa melihat camat sudah benar-benar merekomendasikan. Artinya kita pertanyakan nomor surat rekomendasi yang sama antara camat dengan kepala desa menuangkan surat keputusan Kepala Desa Tanjung Kerta itu dengan nomor rekomendasi yang sama. Artinya kita lihat tertib dari administrasinya seperti apa, teknisnya seperti itu. Tapi harapan kami dari lembaga selaku pemantau ini segera selesai aja dah, artinya biar selesai proses kegiatan di desa bisa berjalan normal kembali. Jadi tidak tersendat-sendat dengan adanya sidang gugatan, sidang tuntutan. Karena ini saya lihat perhatikan akan berlanjut lagi sidang selanjutnya. Tapi harapan kami dari lembaga pemantau berdamailah atau islah gitu saja. Dan terus Bang Udin selaku Ketua KRI ini, jadi penilaian Abang sendiri terkait mediasi keempat ini gimana Bang? Ya sedikit saja yang saya sampaikan. Persoalan artinya persoalan pemberhentian aparat desa ini perihal klasik ya, berlangsung lama. Di mana ganti kepala desa pasti seperti ini. Masalahnya selalu di perangkat desa. Tentunya dalam hal ini harus segera diselesaikan. Itu saja. Terima kasih. Terhadap tergugat bahwa mereka menyatakan menolak atas resum yang kita sampaikan secara tertulis. Nah, maka dalam hal ini tinggal nunggu hasil daripada pengadilan di tanggal 1 Februari. Maka kalau tidak ada hasil daripada perdamaian di antara kedua belah pihak, tergugat dan menggugat, mungkin kita akan melanjutkan gugatan. Bahwa dengan ini tergugat menolak usulan yang disampaikan oleh penggugat. Menurut pendapat tergugat, keputusan pemberhentian sudah berdasarkan alasan yang dibenarkan serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan tergugat menawarkan apabila ada proses perdamaian tersebut tanpa syarat suatu apapun. Selanjutnya, tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada putusan majelis hakim. Kan adalah kita kembali yang keempat kali ke pengadilan negeri dalam gugatan garis Tanjung Kerta. Untuk agenda hari ini apa Bang? Ya, untuk hari ini masih sama kayak kemarin, mediasi ya. Tapi ini merupakan mediasi terakhir karena kita sudah memberikan jawaban tanggapan terhadap permintaan dari penggugat secara tertulis. Untuk hasil dari mediasi ini terakhir apa Bang? Jadi dari tergugat, turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 pada prinsipnya menyerahkan apa hasil dari keputusan pengadilan dan menolak terhadap perdamaian yang diminta oleh penggugat dikarenakan Kades dalam hal ini memandang bahwa apa yang telah dilakukan sudah sesuai dengan alasan yang dibenarkan dan berdasarkan hukum seperti itu, sehingga apapun untuk kepastian hukumnya dikembalikan kepada sidang pengadilan seperti itu. Terus dari kesimpulan dari untuk pihak hakim sendiri gimana tadi Bang? Kalau mediator kan posisinya hanya menengahi, artinya tidak bisa memberikan keputusan ketika memang tidak ada titik temu antara penggugat dan turut tergugat, maka akan dikembalikan kepada proses sidang pengadilan. Dan dalam hal ini juga kita tekankan bahwa untuk turut tergugat, khususnya Bupati kan dalam hal ini tidak melakukan perbuatan apapun sehingga timbulnya permasalahan ini, sehingga pada prinsipnya akan tunduk apapun hasil dari putusan pengadilan nanti. Yes, ya. Patriot iNews TV melaporkan dari Tanggamus. Baiklah pemirsa, jangan lupa like, comment, and share, serta notifikasi lonceng agar dapat melihat berita terupdate di Patriot iNews TV.
Sekian berita dari kami, saya Nafi Puspitasari beserta seluruh kru Patriot News TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.